Halo, perkenalkan nama saya Robin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan beberapa bahasa program C++, ya, tool dari bahasa program C++ ya. Nah, jadi kita mulai dari Bloodset Dev C++. Bloodset Dev C++ ini sendiri adalah C++ yang free, yang dijalankan di atas OS Windows. Jadi untuk mendapatkannya tidak terlalu susah. Anda tinggal buka browser, lalu Anda pilih link downloadnya, apakah dari website resmi Bloodset sendiri, atau dari SoundForge ini dengan keyword di Google Dev C++. Nah, jadi di link pertama ini pun sebenarnya sudah bisa kita download. Nah, kemudian untuk link resmi yang kedua ini, yaitu di sini, itu ada beberapa pilihan Dev C++, yaitu yang original dari Bloodset, atau yang dari Embarcadero misalnya, ya, dari silakan. Mungkin saya akan mengambil dari yang original aja. Oke, kita tunggu. Oke, kita cari link downloadnya. Eh, Agak lambat ya. Belum dapat link downloadnya. Coba ya lo yang di sini. Oh, diarahkan ke SoundForge juga ya. Oh, ini dia, sudah masuk downloadnya. Oke. Jadi Dev C++ ini free ya sebenarnya ya. Silakan digunakan sebebasnya tanpa membayar lisensi. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan Borland C dan Whatcom C? Nah, kedua tool ini sebenarnya juga free. Link downloadnya boleh saya share ya. Kemudian dan memang link download berdua ini terutama kalau yang Borland itu link download pribadi saya ya, kalau yang Borland. Nah, kemudian C++ Builder ini juga link download pribadi saya, nanti akan saya share buat mahasiswa saya ya. Oke, nah setelah selesai download ini masih sedang scan virus, belum bisa diinstal, kita harus menunggu ya. Nah, jadi sambil jalan mungkin akan saya tunjukkan Borland C dan Whatcom C. Nah, untuk Borland C itu akan di-share dalam file seperti ini, dalam file zip. Ini dia, Borland C++ compiler 55. Tidak ada IDE untuk mengetikkan kode programnya, tidak seperti Dev C++ atau Python atau yang lain ya. Mengetikkan programnya harus menggunakan text editor yang terpisah seperti Notepad, Notepad++, TextPad, dan lain-lain ya. Nah, kemudian karena saya menggunakan OS Windows, jadi saya tidak bisa mendemokan bagaimana cara menggunakan GCC, C++ dari GNU Linux ya, atau G++. Nggak bisa saya demokan di sini. Oke, nah jadi untuk Borland C ini sendiri sambil menunggu selesai download Dev C++, nah untuk menggunakan ini misalkan ya karena berbentuk zip saya harus mengekstrak ke drive E ya. Jadi ini saya harus ekstrak dulu. Nah karena di dalamnya sudah ada folder, coba kita lihat. Di dalamnya sudah ada folder, tidak disarankan lagi Anda mengekstrak ke folder ya. Folder Borland C lagi. Tapi silakan aja kalau mau menggunakan folder lagi ya. Jadi saya ekstrak file langsung ke drive E saja. Langsung ke drive E saya ekstrak sambil ditunggu proses ekstraknya selesai. Nah, jadi di sini dia Borland C++ 55. Nah, jadi ada untuk pertama kali menggunakan Borland C++ ini ada hal yang harus disetting dulu. Ada hal yang harus disetting dulu. Nah, jadi kita buka Borland C++ 55 ini. Nah, yang pertama harus kita setting adalah di folder bin. Nah, di folder bin ini ada sebuah file yang namanya bcc32cfg. Ini adalah sebuah file teks ya, sebuah file teks. Nah, jadi saya akan mencoba edit Borland C++ 32 ini. Nah, perhatikan sesuaikanlah folder yang ada di settingan konfigurasi Borland C++ ini dengan folder kita, Nah, jadi di folder Borland C itu ada bin, ada example, ada include, ada lib. Jadi untuk include dan libnya itu foldernya disesuaikan dengan address bar kita ya. Nah, jadi untuk include kita masuk folder include, lalu addressnya saya copy,
saya copy dan masukkan kemari. Ya, itu minus i-nya jangan diganggu, jangan diganggu. Nah, kemudian untuk library-nya juga, untuk lib-nya, boleh juga kita masuk dulu ke lib. Ini di copy, kemudian di paste kemari, minus l-nya jangan diganggu. Oke, lalu ini kita save. Nah, sampai di sini. Nah, Borlansi itu cara menggunakannya harus dari command prompt ya, sama seperti Java dan Linux ya. Oke, nah jadi kita akan memulai membuat program dulu di sini. Saya sudah mempersiapkan folder untuk menyimpan program kita, yaitu di sini. Oke, nah jadi menggunakan Borlansi, nanti juga kita tunjukkan Wacom-C itu harus menggunakan sembarangan text editor, karena kedua tool bahasa C tersebut yang free ini tidak memiliki text editornya. Ayo kita lihat. Misalkan saya menggunakan stylenya bahasa C ya, ada perbedaan style bahasa C dengan style bahasa C++. Jadi saya akan menggunakan bahasa C dulu. Include stdoh itu digunakan untuk mencetak. Ya, saya akan mencoba printf di sini perintahnya hello world dulu. Print hello world dulu. Nah, ini saya simpan ya, simpan. Oke. Nah, untuk beberapa hal yang perlu diketahui bahwa hanya Borlansi dan C++ Builder yang bisa pakai void main. Nah, kalau yang lain harus menggunakan int main ya, seperti misalnya dev C++ dan apalagi ya dev C++ dan Wacom-C harus int main, dan ini harus return 0. Nah, untuk yang ini saya pakai void main dulu, simpan. Ya, tidak bisa pakai text file ya, disarankan all file aja. Nah, kita coba simpan ke folder ini dengan nama ya, misalnya coba Borlansi, coba bc titik cpp. Setelah itu ini adalah file yang sudah berhasil kita save ya. Nah, jadi untuk menjalankan Borlansi untuk pertama kalinya tadi kita sudah setting CFG-nya, itu yang pertama, file CFG. Nah, untuk kompilasinya memang kalau kita tidak paham dengan command prompt atau script, itu kita agak bingung memang caranya. Nah, jadi kita command prompt dulu. Karena Borlansi saya ada di drive E, maka saya harus berpindah ke drive E dari command prompt dengan cara mengetikkan E.2 enter. Nah, kemudian change directory cd ke Borlansi++ compiler 5.5. Oke, di enter sekali, baru cd bin lagi. Ya, nah jadi untuk menjalankan program ini kan harusnya kita panggil bcc32exe, di enter. Nah, inilah cara mengkompilasinya. Tapi kan program kita disimpan di folder yang berbeda. Nah, apakah Borlansi 32exe itu bisa dipanggil nggak? Coba ini ya, Borlansi++, Borlansi compiler 32exe. Bisa dipanggil nggak dari folder demo C++ ini ya? Nah, jadi saya untuk mengkompilasi harus ke folder ini tadi, sharing data demo C++ ya. Nanti saya cd sharing data demo C++. Nah, saya panggil di sini Borlansi 32, di enter, ternyata yang dikenal itu bukan Borlansi yang ini, tapi Borlansi yang Embarcadero, karena saya menginstall Embarcadero di sini ya. Nah, jadi lain ini, lain. Nah, jadi agar Borlansi yang di sini bisa digunakan itu kayak mana? Nah, jadi saya harus setting path itu disetting ke Borlansi++ compiler tadi yang di drive E 55/bin titik koma persen path persen, hanya untuk pertama kali masuk command prompt ini di setting. Oke, lalu di enter. Sekarang saya jalankan Borlansi 32. Nah, sudah bisa. Nah, jadi cara kompilasi program kita tadi adalah panggil bcc32 spasi, nama programnya tadi adalah demo bc. Tidak perlu diketik cpp-nya, lalu kita enter. Oke. Oh, nama filenya salah ya. Demo base. Coba bc ya. bcc32 coba bc. Huruf besar kecil tidak jadi masalah ya di sini. Oke, kita lihat. Nah, proses kompilasinya ditunggu sampai selesai. Sudah selesai, tidak ada error. Untuk menjalankannya, coba perhatikan kita akan diberikan file exe. Nah, jadi file exe ini nanti kita tinggal menjalankan aja. Coba bc di command prompt enter. Itulah dia hasil program kita, hello world. Nah, jadi proses ini kok kayaknya ribet ya. Nah, sepertinya kok ribet ya. Apakah ada cara yang lebih mudah gitu ya?
Nah, cara yang lebih mudah pertama kali adalah kita bikin file batch ya di Windows. Nah, jadi cara membuat file batch adalah, mungkin saya bersihkan layar dulu. Copycon misalnya, saya buat nama file batch-nya adalah mulai BC titik bat, harus pakai titik bat ya. Nah, jadi ini echo off itu artinya pesan-pesan yang di perintah yang di command prompt jangan dimunculkan lagi, itu artinya echo off. Nah, kemudian di sini saya boleh pasang path yang tadi. Path sama dengan ini, hati-hati ya. Nah, jangan salah path ya. Kalau khawatir salah path, ini silakan di copy paste aja. Copy paste saja dari address bar Borlansi kita. Paste kemari dan tidak lupa letakkan titik 2 persen path persen. Nah, persen path persen itu artinya path yang lama, folder yang lama jangan dibuang, jangan ditimpa dengan Borlansi kita. Nah, lalu tekan tombol F6 atau Ctrl Z, lalu ditekan Enter. Nah, jadi setiap kali masuk command prompt, Anda hanya perlu satu kali saja memanggil mulai BC di folder demo CPP ini yang kita buat. Di folder demo CPP ini, untuk pertama kali aja kita buat ini, di Enter. Nah, dengan demikian nanti Borlansi 32-nya sudah bisa kita panggil dari command prompt di folder apapun. Nah, kemudian settingan kedua adalah, kan kita juga cukup ribet ya, harus manggil BCC 32, misalnya coba BC, baru nanti hasil action yang sudah jadi kita panggil lagi coba BC, jadi agak capek juga ya. Nah, ada cara yang lain, yaitu kita membuat file batch tapi di folder Borlansi-nya, di bin ini ya. Nah, saya kembali ke folder bin, CD, kita Ctrl V. Nah, di sini saya buat sebuah batch file lagi. Jadi copy con, misalnya saya buat nama filenya adalah bc.bat misalnya ya, bc.bat. Nah, echo off juga seperti tadi. Nah, di sini saya boleh pasang bcc 32 spasi %1. Nah, %1 itu artinya apapun nama file yang mengikuti setelah kita ketik bc.bat ya. Nah, jadi bcc 32 %1, apabila ada informasi kedua, ketiga, keempat, itu boleh Anda bantu dengan %2, %3, dan seterusnya kalau ada ya. Nah, kemudian BCC 32 itu mengembalikan sebuah nilai error kepada OS kita di command prompt. Nah, jadi kita boleh memeriksa dengan perintah if ya. Jika error levelnya adalah 1, artinya Borlansi itu mengembalikan error. Apabila error levelnya tidak 1, berarti Borlansi tidak mengembalikan error ya. Jadi if not error level sama dengan 1, saya boleh panggil %1. Nah, jadi %1 ini nanti otomatis akan dipanggil actionnya, gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, saya kembali lagi ke folder demo C++ kita, CD, Enter. Nah, kembali kemari. Nah, sekarang saya coba modifikasi programnya. Nah, begitu jalankan program, saya mau layarnya bersih ya. Nah, gunakan perintah clear screen. Nah, tapi perlu diketahui bahwa clear screen tidak bisa digunakan di dev C++ ya. Tidak bisa di dev C++. Oke, kemudian Getch. Nah, kita coba, harus di save dulu ya. Harus di save dulu. Nah, sekarang saya tidak perlu repot-repot panggil BC32 dan menjalankan programnya dengan mengetikkan coba BC sekali lagi. Tidak perlu. Saya cukup memanggil BC spasi coba BC. Nah, otomatis nanti nah, di sini ada error. Nah, clear screen dan getch itu hanya bisa digunakan di Borlansi apabila kita menggunakan Conio-H. Kita include library yang namanya Conio-H. Lalu kita save kembali. Nah, untuk mengulangi perintah yang sebelumnya, boleh tekan tombol panah atas ya, panah atas dari keyboard kita. Itu command prompt-nya muncul sendiri, lalu di enter. Oke, itulah hasilnya, hello world. Nah, sekarang layarnya udah bersih karena kena perintah clear screen, kemudian sudah mencetak hello world, kemudian getch ini artinya programnya masih berhenti, menunggu. Perintah getch ini menunggu kita menekan satu tombol keyboard dulu, mendeteksi tombol apa yang kita tekan, baru kembali ke OS. Nah, itulah dia ya. Oke, jadi inilah cara menggunakan Borlansi. Tapi ini tetap aja ini adalah style bahasa C dan bukan style bahasa C++. Apabila Anda menggunakan style bahasa C++, maka itu yang digunakan adalah IOStream. Oke. Kemudian umumnya kalau C++ ini pakai int ya. Tapi hanya khusus untuk Borland bisa pakai void. Tetap masih bisa pakai void kalau yang untuk versi Borland.
Nah, jadi saya ikuti aja versi yang universal. Nah, kalau ada int main ini harus return 0. Nah, return 0 ini untuk memberitahukan kepada OS bahwa program saya tidak ada error. Kalau return 1 berarti program saya ada error dengan kode error 1 gitu. Oke, nah kemudian karena ini stylenya C++ yang menggunakan IOStream. Nah, khusus di Borland C saya bisa pakai IOStream H tanpa menggunakan perintah using namespace standar harus huruf kecil semua ya. Nah, khusus di Borland C saja. Tetapi kalau untuk yang umum ya titik H-nya tidak perlu diketik, tidak boleh diketik malahan. Nah, using namespace standar ini wajib diketikkan. Nah, jadi karena kita sudah menggunakan IOStream, kita tidak menggunakan stdio, maka otomatis perintah print ini error ya. Coba kita lihat. Save dulu. Coba kita lihat, ini otomatis error. Katanya printf-nya nggak dikenal ya harusnya. Oh, bisa ternyata. Ternyata bisa. Oke, nah jadi kita coba kalau sudah menggunakan IOStream, itu umumnya orang tidak menggunakan perintah printf ya, tapi menggunakan cout. Cout. Cara menggunakan cout-nya harus menggunakan simbol seperti ini ya. Nah, Anda nanti akan menemukan sumber source code di internet yang menggunakan perintah cout. Oke, kita lihat. Sekali lagi, hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Oke, nah sekarang saya akan mencoba mendemokan dengan menggunakan Whatcomc, setelah itu dev. Nah, dev ini akan sambil saya install ya. Sambil saya install, untuk menghemat waktu saya langsung mendemokan dengan Whatcomc juga. Nah, jadi karena Whatcomc ini juga tidak memiliki text editornya, jadi saya pinjam program yang Borland C tadi. Mana dia? Oh, ini dia. Oke, laptop saya agak berat ternyata. Oke, instalasi dev C++-nya. Nah, memang satu hal yang perlu saya akui, memang di sini fitur daripada Borland C jauh lebih lengkap dibanding dev sebenarnya. Kita akan melihat nanti fitur seperti apa. Ini installnya di sini aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini saya akan mencoba dengan Whatcomc ya. Jadi coba WC. Coba WC. Ini saya edit dengan menggunakan Notepad juga ya. Coba WC. Oke, kita lihat. Nah, untuk menggunakan Whatcomc, saya cek dulu folder Whatcomc saya. Nah, folder Whatcomc saya yang sudah terinstall, ini tidak pakai install juga bisa, di extra aja. Nah, Whatcomc. Oke, nah di Whatcomc ini biasanya sih sudah diberikan sebuah ini ya, always setup environment but di sini ya. Nah, jadi ini saya boleh pinjam copy ke folder. Nah, di sini folder bin-nya banyak ya. Ada bin untuk Linux, jadi Whatcomc itu bisa membuat program konsol Linux. Ada folder bin untuk DOS, yaitu binw. Nah, kemudian ada folder untuk NT, ini untuk Windows kalau yang NT ya. Yang W untuk binw untuk yang DOS, NT untuk yang Windows. Jadi saya copy OS environment tadi kemari. Oke. Nah, ini saya edit dulu ya. Kenapa? Karena sebelumnya ini saya pakai ke DOS. Jadi ini harus saya ganti WinL. Ya, bin L. Oke, ini saya simpan. Bin NT. Bin NT. Nah, kemudian include-nya udah pas. Oke. Nah, kita coba ya. Nah, jadi menjalankan Whatcomc juga dari command prompt. Mungkin browsernya saya tutup dulu. Oke, jadi folder Whatcomc saya tadi di mana ya? Folder Whatcomc saya tadi di sini. Oke, jadi saya pertama kali cd dulu, change directory ke folder Whatcomc-nya /bin nt. Huruf besar kecil tidak jadi masalah. Oke. Nah, tapi saya masih di C ya. Sementara saya cd E ya. Nah, pindah ke E dulu.
Nah, di sini saya panggil OS. Oh, ternyata nama filenya terlalu sulit untuk diingat. Ya, OW Setup Environment. Saya ganti aja, saya rename menjadi Watcom, misalnya NT. Watcom NT bat ya. Watcom NT bat saya pindahkan keluar aja. Saya pindahkan ke Watcom sini aja. Nah, jadi saya keluar dari folder bin NT, saya panggil Watcom NT untuk set environment path-nya. Oke, udah sampai di sini. Nah, jadi untuk nanti kompilasinya kita tetap di folder tempat program kita berada, yaitu di sini. Di sini. Nah, jadi kita cd ke folder ini. Nah, jadi cara mengkompilasinya adalah wcl 386 spasi coba wc di enter. Oke, itulah dia hasilnya. No warning, satu error. Nah, errornya terjadi di clear screen. Nah, ternyata di Watcom C itu juga tidak memiliki perintah clear screen. Nah, sama seperti dev C++. Nah, jadi untuk Watcom C dan dev C++, apabila Anda ingin clear screen, itu cukup include IOStream dan using namespace standard. Nah, panggil perintah sistem, ini untuk memanggil perintah OS ya, di command prompt atau di terminal Linux ya, sistem CLS. Nah, bagi Anda yang menggunakan Linux, mungkin perintahnya harus clear ya. Clear Linux atau Unix base ya, seperti Apple juga. Nah, jadi kalau di OS Windows dan DOS itu pakai CLS, sistem CLS ya. Coba sekali lagi di F3 atau di panah atas, tekan tombol panah atas, di enter. Oke, masih ada satu error. Sistem tidak bisa dipanggil. Oke, kalau gitu mungkin saya abaikan dulu perintah sistemnya. Oh, iya. Sorry. Barangkali ini stylenya C++ ya. Jadi saya kompilasi pakai WCL itu adalah Watcom C yang tidak ada plus-plusnya. Jadi saya panggil WPP. Jadi ada WCL, ada WPP. WCL itu untuk mengkompilasi program C saja, bukan C++. Tapi kalau WPP untuk mengkompilasi program C++. Coba kita lihat ya. Oh iya, mungkin lupa saya panggil. WPP 386 nama programnya coba WC. Oke, oh masih satu error ya. Nggak apa-apa, kita abaikan dulu. Nah, jadi CLS-nya mungkin saya buang dulu. Oke, kita coba. Oke, no warning, no error. Nah, jalankan programnya. Coba WC. Excel-nya coba WC, actionnya belum dibuat ya. WPP 386, coba WCL 386. Coba WC ya. Oke. Oh ya, sudah di link ya. Nah, kalau sudah di link, kita lihat filenya sudah muncul, file actionnya. Coba WC sudah muncul ya. Jadi saya jalankan coba WC di enter. Mungkin masalah compatibility. Ya, barangkali saya harus menjalankan actionnya dari DOS. Ya, nah, karena platform kompilasinya mungkin nggak sesuai. Saya ulangi. Mungkin saya harus mengganti platform kompilasinya. Karena Linux itu bisa Linux Watcom C itu bisa dikompilasi ke Linux, Windows, dan DOS. Oke, coba sekali lagi Watcom NT. Oke, kembali ke folder tempat kita simpan program. Oke, nah saya panggillah di sini WCL 386, kemudian min BCL sama dengan NT, saya buat supaya dia ke Windows. Kalau Linux ya, gini ya, min BCL sama dengan Linux ya. Jadi saya coba min BCL NT spasi coba WC. Oke, kita coba panggil, coba WC. Ternyata nggak kompatibel. Ya, oke, nggak apa-apa. Itulah dia menggunakan Watcom C. Saya coba menggunakan dev ya sekarang. Dev C++-nya. Saya coba. Jadi dev C++ ini sudah otomatis memiliki coba ya. Kita tunggu. Sudah memiliki text editornya, jadi saya tidak membutuhkan command prompt-nya lagi ya. Oke. Oh, itu dia. Hello world. Berarti berhasil tadi. Coba WC.
Oh, telat ya perintahnya. Oke, jadi yang buat komsi sudah berhasil. Sekarang kita coba yang ke dev. Dan terakhir kita akan mencoba C++ Builder yang Studio. Oke, ditunggu sebentar. Oh, masih menunggu ya. Jadi mungkin saya boleh langsung demo dengan menggunakan C++ Builder dulu. Nah, kalau yang C++ Builder ini main project ya, main project. Jadi bukan main file program, tapi dia harus main project. Jadi cara memulainya adalah file, new, other, pilih project C, jangan pilih project del PI, pilih yang console application, oke. Nah, target frameworknya mungkin nggak usah dulu, multitasking bebas ya. Nah, tipenya mau C atau C++ tidak masalah, saya pakai C++ saja, karena yang di C++ juga bisa menjalankan C. Oke, di-oke-kan. Kelebihan daripada tool ini ya, memang tool ini ada yang berbayar, ada yang free ya. Yang berbayar memang lebih nyaman. Ini yang berbayar ini memiliki fitur untuk bisa membuat program Windows, Android, iOS, dan macOS. Oke. Nah, jadi di sini main ya. Jadi strukturnya sudah langsung dikasih. Jadi harap untuk tidak diganggu lagi. Nah, jadi struktur programnya harap untuk tidak diganggu, dibiarkan aja seperti ini. Oke. Nah, jadi kita akan memulai dengan include stdoh. Jadi saya boleh mencetak sesuatu pesan, misalnya print hello world. Ya, apabila Anda mau include IOStream ya silakan ya, IOStream using namespace standard. Ya silakan aja kalau mau menggunakannya. Nah, tidak masalah di sini saya pakai stdio dulu. Oke. Nah, untuk menjalankannya, memang lebih disarankan setiap project itu sebelum dicoba save dulu. Save all. Disarankan save all. Save all ya. Nah, karena Rat Studio ini tidak membuat folder untuk project kita, maka kita harus membuat sendiri projectnya supaya filenya tidak berserak. Jadi, saya buat ke folder demo CPP ini. Nah, disarankan untuk membuat folder baru. Oke, jadi folder baru ini saya beri nama misalnya coba apa ya? Coba rat ya, coba C di rat. Oke, nah jadi semua filenya saya simpan di sini. Oke, ada dua kali simpan di sini ya. Yang pertama file CPP, yang kedua file projectnya. Jadi kalau file CPP-nya mungkin saya buat dengan nama source coba misalnya. Nah kalau nama project ini nanti yang akan menjadi exe. Oh ini 3 kali ya, ini sembarangan kasih nama. Yang kedua kali kasih nama .h, header.h misalnya, atau apapun nama yang berbeda dari source code kita, header.h. Nanti yang ketiga kali baru diminta nama projectnya. Nah di sini saya buat dengan nama coba C di Rat Studio. Ya di folder yang sama semua ya, hati-hati ya. Nah kemudian menjalankannya dengan menggunakan tombol play di sini atau tombol F9 dari keyboard. Nah, begitu nanti program dijalankan langsung akan berhenti dan kembali ke Rat Studio. Jadi ada blink sebentar, hello world sebentar langsung hilang ya. Jadi supaya bisa dilihat nanti programnya disarankan menggunakan getch kembali dan di sini disarankan menggunakan include conio karena getch itu harus include conio ya. Oke, coba. Nah, jadi Rat Studio ini dia perintah programnya sangat kompatibel dengan Borland C. Apapun yang bisa dipanggil di Borland C, itu pasti bisa dipanggil di Rat Studio. Oke, kita lihat di dev C++. Apakah sudah selesai? Sudah selesai ya. Nah, nanti saya akan kembali ke Rat Studio lagi untuk menunjukkan beberapa kelebihan fitur yang ada di antara mereka ya. Nah, di Borland C dan Rat Studio itu memiliki fitur kalau kita include conio H. Nah, kalau kita include conio H, itu memiliki fitur yang namanya text color. Ya, text color. Oke, ya. Oke, ada fitur yang namanya text color. Saya boleh membuat text color misalnya warna yellow ya, yellow. Kemudian saya bisa pakai text background, misalnya warna blue.
Saya tidak pandai memilih warna ya. Print bisa pakai cprintf ya, bisa pakai cprintf. Coba kita jalankan programnya. Itulah dia, jadi cetakannya berwarna. Nah, tapi hal ini tidak bisa dilakukan di WordComC. WordComC bisa, tapi perintahnya mungkin berbeda. Ya, tapi hal ini tidak bisa dilakukan di Dev C++. Coba kita lihat, buat project baru. Oke, int main seperti biasa. Nah, kita lihat. Oke, saya save ya. Setiap project yang mau dijalankan wajib di save. Nah, simpan ke folder demo kita. Oke, ini Dev C++ sebenarnya udah nggak up to date ya fiturnya ya. Udah dari sejak hampir 10 tahun ya nggak up to date lagi fitur-fiturnya. Oke, coba kita jalankan. Apa namanya ya? Coba Dev C misalnya. Saya save kemari. Nah, untuk menjalankannya kalau saya nggak salah menekan tombol F11 ya. Untuk menjalankan program kita. Bentar ya.